Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita membayangkan sebuah dunia di mana musuh bebuyutan duduk berdampingan, bermain, dan bahkan tidur bersama tanpa rasa takut, di mana singa, sang raja hutan yang kuat dan buas, bisa berbaring tenang di samping anak sapi yang lembut dan tak berdaya. Beruang yang besar dan menakutkan bersahabat dengan lembu, sementara anak kecil yang polos menggiring mereka dengan penuh ketenangan. Gambaran ini bukan sekedar dongeng, melainkan janji akan damai yang hanya dapat datang dari kuasa Allah. Yesaya 11 menggambarkan masa depan di mana damai sejati dan harmoni sempurna terjadi. Anak-anak lembu dan singa bermain bersama, singa makan jerami seperti lembu, dan anak-anak kecil menggiring hewan-hewan buas itu tanpa rasa takut. Ini adalah gambaran ideal tentang pemerintahan mesianik, yaitu pemerintahan yang dibawa oleh Mesias yang dijanjikan Allah. Saudara yang terkasih, dalam dunia saat ini, kita sering dihadapkan pada konflik antara keluarga, teman, tetangga, bahkan dalam hati kita sendiri. Ada ketegangan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang berbeda keyakinan dan pandangan, bahkan antara keinginan dan realitas. Namun, Yesaya mengingatkan kita bahwa damai sejati bukan hanya ketiadaan konflik, melainkan sebuah keadaan hati dan dunia di mana perbedaan bukan alasan permusuhan, melainkan alasan untuk hidup berdampingan dalam kasih dan pengertian. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah Mesias itu. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sering disebut sebagai Raja Damai yang datang untuk membawa perdamaian bukan hanya antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan manusia dan bahkan dengan seluruh ciptaan. Yesus menunjukkan kasih dan damai dalam perkataan dan perbuatannya, mengampuni musuh, menyembuhkan orang sakit, dan mengajak semua orang untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Dalam Yesaya 11 ayat 7 disebutkan anak kecil yang menggiring hewan-hewan buas. Yesus sendiri waktu lahir digambarkan sebagai anak kecil yang membawa perdamaian dan akan mengalahkan kuasa dosa dan kekerasan dengan kelembutan dan kasih-Nya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Dia membuka jalan bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan juga pemulihan dunia, mewujudkan gambaran damai yang sempurna seperti yang digambarkan di Yesaya 11. Sekarang bayangkan sebuah taman yang penuh dengan berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar berduri tajam, ada bunga matahari yang cerah, ada melati yang harum. Mereka berbeda bentuk, warna, bahkan aroma.
Jika bunga-bunga ini saling merebut sinar matahari dan tanah, tidak akan ada yang tumbuh dengan baik. Namun ketika mereka hidup berdampingan, masing-masing mendapat ruang untuk tumbuh dan saling melengkapi, taman itu menjadi indah dan harum. Begitulah juga kita sebagai manusia yang berbeda-beda dipanggil untuk hidup dalam damai dan harmoni. Yesaya 11 ayat 7-8 bukan hanya gambaran masa depan damai, tapi juga nubuat tentang siapa Mesias itu, yaitu Yesus Kristus yang membawa kedamaian dan harmoni sejati, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami menjadi pembawa damai di tengah perbedaan. Ajar kami untuk melihat sesama kami dengan mata penuh kasih, bukan prasangka. Jadikan hati kami lembut seperti anak kecil yang tidak takut, dan biarlah damai-Mu yang sempurna mengalir dalam hidup kami. Amin.